的走。 Guys, Ginosis mau ngasih info nih, berhubung banyak yang nanya ya. Buat kalian yang masih bingung mau nonton Solen versi fullnya, bisa langsung aja ke auratel.com ya. Ginosis juga ngambil shortnya di sana, bukan apa-apa, karena grafiknya udah HD alias jernih guys, jernih gitu, kayak mulus lah kayak. Tanpa perlu juga berlangganan gitu, cukup punya kuota aja. Nah, cukup ya infonya. Sekarang kita lanjut ke alur cerita. Cek. Oke guys, welcome back to Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita The Flame Imperial Guard episode ke-9. Seperti yang udah kita review sebentar episode sebelumnya, di mana Kingu dan kawan-kawan terjebak dalam kepungan puluhan bangkai kapal di lautan ilusi. Mereka kehilangan jejak dari kapal api hantu yang hampir saja berhasil ditaklukkan. Sampai pada akhirnya kapal yang dinaiki Kingu, Fehong dan yang lainnya bertemu dengan sepasang leluhur pembawa kitab kuno. Di episode ke-9 yang udah kita tunggu-tunggu akan diceritakan bagaimana Kingu dan teman-teman harus susah payah menghadapi monster misterius. Penasaran dong seperti apa kelanjutannya? Tanpa perlu lama-lama langsung aja kita terobos. Kuy! Kemunculan dua leluhur misterius pembawa kitab yang bersinar justru mendatangkan malapetaka. Ketika Di dan Diu belum sempat menjelaskan siapa dua sosok yang dijumpai, serangan mendadak dari seekor monster seketika menerjang hingga membuat mereka kalang kabut. Monster tersebut tidak lain berasal dari gurita raksasa yang menjulurkan tangan-tangan tentakelnya. Mau nggak mau, Kingu, Fehong dan yang lainnya harus mencari cara untuk bisa mengimbangi serangan makhluk tersebut. Sampai kemudian Kingu mengeluarkan teknik pedang yang dikuasainya untuk memberikan perlawanan. Meski telah mendapatkan beberapa tusukan, namun monster gurita malah semakin ganas menyerang hingga menghancurkan kapal mereka. Akibatnya, Kingu, Diu dan yang lainnya jatuh ke lautan. Tapi Nona Di yang sempat tidak diketahui keberadaannya ternyata... Melihat saudarinya tak berdaya karena terjerat tentakel gurita, Nona Ayu Diu langsung ambil tindakan untuk berusaha menyelamatkannya. Dengan memanfaatkan keterampilan bela diri, Diu sukses membebaskan Di dari lengketnya tangan si gurita. Akan tetapi justru dia yang harus rela ditangkap monster tersebut hingga membuatnya pasrah kalau seandainya hidup berakhir malam itu. Beruntung bagi Diu dan kawan-kawan, sesosok senior misterius muncul untuk memberikan pertolongan. Keesokan harinya setelah melewati malam menegangkan, Kingu terdampar di sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Lelahnya tubuh setelah bermalam tenggelam dalam lautan dalam menjadikan Kingu pingsan di samping si kecil Xiu Yuer. Menyadari mentari telah membumbung tinggi, anak kecil tersebut berusaha membangunkan Kingu yang telah lama tertidur pulas. Meski begitu, membangunkan orang yang kecapean ternyata bukan perkara yang mudah. Xiu Yuer akhirnya menggunakan potongan ikan bakar beraroma kuat hingga membuat Kingu terbangun. Terbangunnya di sebuah pulau misterius jelas membuat Kingu bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Menurut Xiao Yuer, semuanya berhasil selamat dari serangan monster gurita sehingga pagi itu Fehong memilih untuk menyembuhkan Di. Hanya saja menurut Xiao Yuer, Diwu menuduh Kingu sebagai pemuda fuckboy karena dianggap telah berbuat yang enggak-enggak. Tentu saja, tuduhan itu membuat Kingu tersinggung karena ia merasa tidak pernah melakukan apa-apa. Seberes nyawa di tubuhnya pulih, Kingu lantas beranjak untuk melihat keadaan sekitar hingga akhirnya ia melihat nona cantik Di sedang disembuhkan oleh Fehong.
Di balik batu berukuran besar, pikiran nakal Kin Gu semakin liar saat ia mengintip Di Yi dari kejauhan hingga tiba-tiba. 他说我是色狼，你说我能是那种人吗？ Jelas saja Di Wu kesal dengan ulah Kin Gu karena selain tertangkap basah sedang mengintip, pendekar yang hobi mabuk tersebut diduga telah melakukan sesuatu di malam sebelumnya. Namun Kin Gu mengelak tuduhan Di Wu dengan menegaskan bahwa ia bukanlah cowok nakal seperti yang dipikirkan. Perdebatan sengit dua pendekar itu pun segera terhenti setelah Di Yi memanggilnya untuk berkumpul. Disaksikan gemericik ailaran ayah Shasha. Disaksikan gemericik ailiran sungai, Kin Gu menertawakan Fei Hong karena dianggap dewa obat tersebut beruntung bisa mengobati perempuan secantik Di Yi. Sementara itu Di Yi segera mengucapkan terima kasih kepada Fei Hong yang telah menyelamatkannya. 不管怎么说，还是要谢谢你们。 Ucapan terima kasih dari Dona Di Yi disambut dengan tangan terbuka oleh Fei Hong mengingat menyembuhkan orang merupakan aturan pertama dari lembah dewa obat. Sementara itu Kin Gu menilai bahwa berbagai ujian yang telah mereka alami merupakan resiko apabila ingin mendapatkan kapal api hantu. Kin Gu berharap semua baik-baik saja agar kembali bisa melanjutkan proses penyelidikan pembunuhan misterius. Selain itu Kin Gu menyarankan agar mereka menemui senior misterius yang telah membantu mengalahkan monster gurita. Hingga tiba-tiba... 曼珠沙华， Rasa penasaran mereka akan keberadaan bunga manjusawa seketika buyar tatkala suara seruling mengayun merdu di tempat lain. Singkat cerita, setelah Kin Gu and the Gang mencari sumber suara tersebut, mereka menemukan fakta mengejutkan bahwa dialah senior misterius yang membunyikannya. Tentu saja pertemuan tersebut langsung dimanfaatkan Kin Gu dan kawan-kawan untuk mengucapkan terima kasih. Namun Di Wu malah mempunyai niatan lain karena ia tanpa ragu dan takut sedikit pun menanyakan tentang bunga langka yang mereka dapatkan. 生死相许，忘川无舟何以渡？彼岸花开开彼岸，奈何桥前难。 Senior yang diduga kuat seorang perempuan tersebut benar-benar membuat Kin Gu dan yang lainnya sangat penasaran. Tanpa memperlihatkan batang hidungnya, ia memperingatkan para pendekar itu agar berhati-hati dalam melanjutkan perjalanan. Lebih lanjut, ia meminta Kin Gu, Fei Hong dan yang lainnya untuk memecahkan misteri harta karun agar semua teror bisa terungkap. Spontan saja perintah tersebut memaksa Kin Gu menanyakan sesuatu, tapi belum sampai dijawab ia malah mendapat serangan berbahaya. Bahkan saat Kin Gu merasa senior memiliki sifat temperamental yang aneh, sosok berbaju serba putih tersebut mendadak hilang dari tempat ia berdiri. 人呢？ 飞走了。 Teka-teki yang disampaikan senior misterius seketika membuat para pendekar itu mulai berpikir keras. Di Yi dan Di Wu yakin kalau di pulau tersebut terdapat harta karun tersembunyi yang selama ini dicari. Sementara itu Fei Hong yang mengandalkan indera pendengarannya menganggap harta karun di kapal api hantu sengaja disembunyikan oleh seseorang. Apalagi jika melihat petunjuk yang ditemukan di desa Mingjian, kematian yang telah terjadi bukan berasal dari kutukan orang suci. Akan tetapi, ada oknum tertentu yang membuat teror semacam itu agar mereka bisa mengamankan harta karun. Tapi oknumnya malah satu kampung. Saat itulah Fei Hong membuat Nona Di Wu kesal karena dituduh terlibat dalam menyembunyikan petunjuk harta karun. 你什么意思啊？ Dituduh ingin menguasai harta karun sepenuhnya menjadikan Di Wu geram terhadap dewa obat Fei Hong. Untungnya Neng Ayu Di Yi mampu menenangkan suasana dengan menyebut bahwa harta karun yang belum ditemukan itu begitu berharga bagi mereka. Di tengah perdebatan yang memanas itulah siapa sangka kalau Shou Suang diam-diam menguping pembicaraan penting mereka. Entah datangnya dari mana si kunyuk ini, tapi yang pasti dendam Shou Suang terhadap Kin Gu dan kawan-kawan belum terbayar. Sampai pada akhirnya... 怎么说动手就动手啊？道不同，咱们也算同生共死过，从追幽火传到现在。 Di antara para pemburu harta karun tersebut, Kin Gu tampak lebih dewasa dengan menganggap kalau mereka seharusnya sudah resmi berkawan. Apalagi pertarungan hidup dan mati yang telah dilakukan sebelumnya perlu disadikan sebagai bahan referensi untuk saling bekerja sama.
Tapi Fei Hong dan dua nona siluman itu tetap berbeda pandangan sampai pada akhirnya tubuh Di yang semula baik-baik saja mendadak kesakitan. Usut punya usut, teknik pengobatan yang diberikan Fei Hong mempunyai efek samping yang bahkan bisa membuat Di meninggoy. Fei Hong lantas meminta dua gadis cantik itu untuk tidak melanjutkan perburuan harta karun sehingga ia kini dianggap ingin menguasai kekayaan sendirian. 俞飞鸿， Melihat Fei Hong pergi tanpa tanggung jawab menjadikan Qinggu merasa kasihan dengan dua perempuan manis yang telah menjadi temannya. Telah mengesampingkan ego, Qinggu lantas memberikan sebuah ramuan obat yang bisa diminum Di untuk menetralkan racun dari Fei Hong. Adapun soal harta karun yang didamba-dambakan dua gadis tersebut, Qinggu berjanji akan mendapatkannya untuk kemudian ia berikan. Tentu saja, kebaikan hati Qinggu membuat Diu dan Di tersanjung. Hingga tiba-tiba... Adegan tak senonoh di mata anak kecil tersebut sukses meningkatkan semangat Qinggu yang ingin menyusul Fei Hong mencari harta karun. Singkat cerita, penjaga api merah tersebut mampu menyusul langkah si dewa obat yang sudah sampai di tempat gelap nan mencekam. Fei Hong menduga kalau Qinggu tidak akan menyusulnya dan lebih memilih bersenang-senang dengan dua gadis Diu dan Di. Akan tetapi, Qinggu tetap menganggap Fei Hong sebagai teman sehingga ia pasti akan membantunya. Keduanya kemudian membaca petunjuk lain yang berasal dari bunga manjusawa. 曼珠沙华。 Sementara itu, Di yang masih dalam pengaruh racun Fei Hong meminta Xia Yu dan Sagu Meme pergi mencari air yang bersih. Setelah di tempat itu tinggal menyisakan mereka berdua, Diu tampak merajuk karena tahu kalau Di ternyata diam-diam suka dengan Qinggu. Ada yang jelas nih. Diu juga merasa suka dengan Qinggu, tetapi karena latar belakang mereka berbeda, membuatnya harus menahan perasaan. Hal itu disadari pula oleh Di yang ingin memanfaatkan kedekatan dengan Qinggu untuk bisa mendapatkan harta karun dengan mudah. Mereka pun akhirnya damai kembali dan ingin terus bersama meski saat itu mereka diintai oleh seseorang yang sembunyi di balik pohon. Kita move on dari dua eneng cantik tersebut ke perjalanan Qinggu dan Fei Hong yang ternyata malah menemukan jalan buntu penuh batu. Qinggu sempat merasa sedikit kesal karena investigasi pembunuhan misterius malah berubah menjadi misi pencarian harta karun. Alhasil kini ia ingin memenangkan diri dengan berharap agar Fei Hong mau meracik bunga manjusawa menjadi arak. Akan tetapi Fei Hong menjelaskan bahwa bunga dan daun tersebut menurut kitab yang dipercayainya akan sulit untuk dijadikan minuman setan. Walaupun bisa dibuat menjadi minuman, akan muncul aroma yang menyengat seperti bawang. 算了，还是送给你做药吧。不过是大蒜味儿。 Pengetahuan Fei Hong tentang alam benar-benar tak perlu diragukan lagi karena ia juga paham betul dengan bunga manjulohua yang berwarna putih. Hanya saja, bunga manjulohua lebih langka jika dibandingkan dengan manjusawa. Qinggu sendiri masih terngiang-ngiang dengan petunjuk dari senior misterius bahwa bunga yang mekar di satu sisi maka yang lain jenisnya akan mekar di sisi lain. Hingga tiba-tiba... 小红， Di akar pohon yang dikenal dengan istilah jembatan Naihe tersebut, Qinggu yakin kalau mereka akan tiba di titik harta karun disembunyikan. Penjaga api merah tersebut dengan baik hati menuntun Fei Hong melewati setiap rintangan mengingat partnernya itu tidak bisa melihat. Hanya dengan mengandalkan kode dari Qinggu, Fei Hong sukses melompati satu persatu akar pohon yang pada akhirnya membawa mereka ke sebuah lorong yang memancarkan cahaya putih. 是这个了。奈何桥头哪奈何，想来就是。不过这个距离有点远啊。看来萤火虫的秘密就在这儿了。不过我就说过我们会是好搭档吗？看来宝藏一定在那个木屋里。 Dian! Misi membongkar misterius kematian aneh di sejumlah desa harus dipertaruhkan dengan harta karun yang kedengarnya menggoda.
dari episode ini kita bisa tahu bahwa Kingu selain mampu mengalahkan setiap musuh, tetapi juga bisa meluluhkan hati wanita-wanita. Aisyah. Nah, sedikit spoiler untuk episode yang akan datang, nantinya Kingu dan Feong akan dihadang oleh Shao Suhang ketika berusaha mencari jalan keluar dari jurang demi mengejar harta karun. Jadi pastikan simak pembahasan selanjutnya hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit. Bye bye.